Masih ingat kan? Pada video sebelumnya, kami akan mengadakan sesi tanya-jawab siswa. Pada kesempatan kali ini, calon kandidat Ketua Umum dan Ketua 2 OSIS SMA Negeri 1 Genteng periode 2020-2021 akan menjawab pertanyaan dari kita semua. Saksikan terus ya, satu suaramu untuk Satwika yang lebih baik. Berikutnya, kandidat Ketua 2 nomor urut 1 kepada Elok Ainun dipersilakan memasuki ruangan. Baik. Waktu akan dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Apakah sudah siap? Untuk pertanyaan pertama, dari Naila Syarofina. Apa solusi yang bisa Anda berikan agar pembangunan infrastruktur di sekolah tidak memberi dampak negatif terhadap siswa dan siswi di sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Solusi yang dapat saya berikan adalah kita meminta saran-saran dari siswa-siswi sendiri. Kira-kira apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Jadi keinginan dari pihak OSIS serta pihak sekolah itu tidak bertentangan dengan kemauan dari pihak siswa-siswi sendiri. Seperti itu. Jadi kita menampung saran-saran serta aspirasi dari siswa-siswi. Kita mempertimbangkan juga pendapat siswa-siswi melewati MPK. Seperti itu. Baik. Sudah. Untuk pertanyaan nomor 2 dari Dimas Bima. Bagaimana cara Anda mengelola OSIS agar lebih maju lagi? Oke. Bagaimana saya mengelola OSIS agar menjadi organisasi yang lebih baik lagi? Cara saya mengelola OSIS adalah yang pertama kita mempererat rasa kekeluargaan antara pengurus yang lain. Seperti itu. Jadi kita mempererat kekeluargaan antara pengurus yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita juga sering-sering berkomunikasi, kita sering-sering melakukan diskusi. Jadi kita bisa tahu masing-masing pendapat dari siswa-siswi yang bergabung di organisasi OSIS. Seperti itu. Jadi kita mempererat kekeluargaan antara satu sama lain. Sudah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Sansafuri Ketika Dini. Bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan dan dengan cara apa kamu mengatasinya? Baik, bagaimana jika saya tidak bisa bertanggung jawab akan tugas saya? Oke, jadi untuk mengantisipasi hal itu, saya sudah merencanakan dan mendiskusikannya sama pengurus organisasi yang lain, maksudnya pengurus OSIS yang lain. Kita merencanakan program tersebut. Saya juga bertanya kira-kira tugas apa yang bisa saya lakukan dan saya ukur dengan kemampuan saya sendiri. Jadi sebisa mungkin saya pasti akan bertanggung jawab akan tugas saya, dan bila mana saya melanggar kata-kata saya sendiri, yaitu saya tidak bertanggung jawab, saya serahkan kepada pengurus OSIS lainnya. Entah itu mereka memberi sanksi kepada saya, memberi peringatan kepada saya, ataupun kita mengintrospeksi diri saya sendiri. Baik, pertanyaan keempat dari Syafa Talita. Bagaimana cara Anda mengajak teman-teman, khususnya kakak kelas, agar memberi contoh yang positif? Oke, jadi bagaimana saya mengajak teman-teman atau kakak kelas untuk memberi contoh-contoh yang positif? Jadi semua itu bermula dari diri kita masing-masing. Jadi sebisa mungkin seluruh pengurus OSIS itu berperilaku baik dan memberi contoh. Jadi kita mulai dari pengurus OSIS sendiri, kita upayakan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Kalaupun di organisasi OSIS tersebut ada salah satu siswa yang berperilaku tidak baik,
kita bicarakan baik-baik. Dan bagaimana cara saya mengajak kakak kelas ataupun teman-teman, yaitu dengan memberi contoh yang baik ke mereka gitu. Kalaupun ada teman-teman ataupun kakak kelas yang misal kurang berperilaku baik, ya kita akan mengajak mereka berbicara. Ataupun kalau misalkan mereka tidak bisa diajak berbicara secara baik-baik, ya kita minta bantuan kepada pihak sekolah. Seperti itu. Sudah. Pertanyaan berikutnya adalah dari Delia Amanda. Setelah Anda menjadi ketua OSIS, apakah ada sebuah program yang akan Anda berikan untuk warga Satwika? Jika tidak, apa yang akan Anda berikan sebagai seorang ketua OSIS untuk warga Satwika? Ya, untuk apa yang akan saya berikan kepada warga Satwika, khususnya untuk program kerja OSIS, itu saya akan mengusulkan kepada pengurus harian yang lainnya ya, terutama ketua. Karena kan tugas ketua 2 itu membantu ketua umum, baik itu ketua umum maupun ketua 1. Jadi saya akan mengusulkan program yang sekiranya relevan pada kondisi pandemi sekarang ini maupun besok setelah pandemi ini berakhir. Jadi saya akan mengajukan program yang bisa dilaksanakan dalam masa pandemi ataupun dilakukan secara daring. Sudah. Pertanyaan ke-6 dari Nur Sepyanti. Seperti apa sebenarnya jabatan ini untuk Anda dan apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak terpilih menjadi ketua OSIS? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya sepenting apa jabatan ini, menurut saya jabatan itu penting ya, terutama di struktur organisasi itu sendiri agar organisasi berjalan dengan baik. Tetapi untuk di dalam organisasi sendiri itu menurut saya jabatan itu tidak terlalu penting karena saya menganggap kita semua sama rata. Tidak ada ketua 1, tidak ada ketua umum, tidak ada anggota, dan lain-lain. Jadi kita semua sama rata di dalam pengurus OSIS tersebut. Tapi untuk di masalah strukturnya sendiri, itu sangat penting karena yang memimpin jalannya organisasi itu pasti ada ketua. Dan apabila saya tidak terpilih menjadi ketua, apa yang bisa saya berikan yaitu ya saya tetap berkontribusi secara maksimal di dalam organisasi OSIS. Sudah. Pertanyaan berikutnya adalah Trivara Ramadhani. Jika proker tidak terlaksana, apa yang akan Anda lakukan? Ya, yang pertama-tama jika program kerja saya tidak terlaksana, saya akan mengevaluasi rencana-rencana untuk proker tersebut. Jadi kita mencari tahu di mana letak masalah di rencana program tersebut ya. Mengapa bisa program tersebut gagal? Jadi kita cari tahu penyebab program kerja tersebut gagal dan mengantisipasi program kerja selanjutnya gagal juga. Jadi kita usahakan, kita mencari solusi, dan kita juga akan mengusulkan program kerja selanjutnya yang lebih baik. Sudah. Pertanyaan ke-8 anonim. Sekarang ini kesadaran membuang sampah pada tempatnya masih sangat minim. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Anda mencontohkan dan memberi pengertian untuk membuang sampah pada tempatnya? Oke. Untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, pertama-tama kita terapkan pada diri kita sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita terapkan pada diri kita sendiri ya, seperti itu. Kita tanamkan kesadaran pada diri kita sendiri dan kita memberi contoh kepada teman-teman yang lain. Seperti itu. Dan bila mana ada teman-teman yang membuang sampah sembarangan, itu kita ingatkan mereka. Kita ingatkan secara baik-baik, secara kekeluargaan, dan juga secara sopan. Bila mana membuang sampah sembarangan itu termasuk hal yang tidak baik. Sudah. Pertanyaan berikutnya dari anonim XA1. Apakah Anda yakin dalam masa pandemi seperti ini visi misi Anda akan tercapai? Jika tidak, apa yang akan Anda lakukan? Yakinkan kami bahwa Anda dapat mempertanggungjawabkan perkataan Anda. Iya. Jadi untuk di masa pandemi seperti ini, kita kan segalanya serba terbatas.
Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa seluruh program itu akan terlaksana di masa pandemi seperti ini. Tetapi saya akan mengusahakan apabila itu bersifat positif dan bersangkutan dengan sekolah, saya akan mengusahakan agar program-program yang bisa dilaksanakan di masa pandemi seperti ini secara daring itu bisa terlaksana. Seperti itu. Pertanyaan ke-10, anonim. Revolusi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kehidupan berorganisasi yang sesuai dengan standar dan prosedurnya di SMA Negeri 1 Genteng? Oke. Jadi pertama-tama kita dekatkan antara pengurus satu dengan pengurus lainnya. Itu menurut saya kunci utama dari sebuah organisasi itu adalah kerjasama yang baik. Jadi kita dekatkan, kita bentuk sebuah organisasi yang kompeten, yang mereka bisa bekerja sama secara maksimal, jadi bertindak sebagai super team, bukan secara individual. Jadi kita usahakan membentuk organisasi yang bisa bekerja sama secara maksimal. Seperti itu. Sudah. Karena masih ada waktu yang tersisa, mungkin ada tambahan atau pesan untuk menyempurnakan jawaban Anda. Silakan. Oke, jadi untuk pesan atau kesan yang terakhir, ya, saya kembali menyatakan bahwa di masa pandemi seperti ini, semuanya serba terbatas. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita seperti apa yang kita mau. Jadi, seperti kita sebagai siswa diharap untuk bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi yang ada. Jadi saya harap kita untuk seluruh teman-teman pengurus OSIS dan juga teman-teman yang lainnya bisa mengoptimalkan teknologi tersebut secara maksimal, baik maupun siswa untuk mengerjakan tugas secara daring, ataupun pengurus OSIS untuk melaksanakan program-program yang bisa dilaksanakan secara daring. Jadi saya ingin mengatakan, saya tetap akan mengusahakan program-program yang bisa kita laksanakan sesuai dengan kondisi saat ini. Terima kasih. Baik, untuk kandidat Ketua 2 OSIS nomor urut 1, dipersilakan meninggalkan ruangan.